Belakangan ini, saya sering mendapat pertanyaan dari para pengusaha. Coach, bagaimana menghadapi aturan pajak yang terus-terus berubah? Coach, apa yang harus saya siapin supaya aman? Saya perlu jelasin dulu, saya bukan konsultan pajak. Kami adalah dokter marketing. Selama lebih dari 10 tahun, kami membantu lebih dari 200 bisnis di berbagai kota. Saya menemukan satu pola. Banyak bisnis, selain bermasalah karena produknya, atau marketingnya, atau manajemen, mereka juga bermasalah karena adminnya, karena finance-nya, accounting-nya, sistem kontrolnya. Dan ketidaktahuan tentang pajak sering membuat pengusaha kehilangan uang. Padahal sebenarnya bisa dihindari. Karena itu, hari ini saya akan bahas pajak berubah, apakah bisnis Anda aman? Jadi saya akan tampilkan 10 fakta yang sering saya jumpai. Fakta yang pertama, tarif UMKM 0,5% tidak dihapus. Fakta yang kedua, omset 500 juta pertama masih dapat fasilitas. Misalnya, omset usaha Anda 1 miliar per tahun, maka omset 500 juta pertama dapat fasilitas. Fakta yang ketiga, CV dan PT biasa belum tentu dapat fasilitas 0,5%. Jadi, status badan usaha Anda sangat menentukan. Apakah Anda orang pribadi, apakah PT perorangan, CV, PT, masing-masing memiliki konsekuensi pajak yang berbeda. Fakta yang keempat, pajak badan dihitung dari laba, bukan dari omset. Banyak owner melihat omset besar langsung takut pajak, padahal yang jadi perhatian adalah laba pajak. Karena itu, laporan laba rugi sangat penting. Fakta yang kelima, biaya yang tidak tercatat bisa membuat pajak lebih besar. Misalnya, biayanya ada, tapi buktinya tidak ada. Karena itu, biasakan menyimpan dokumen dan bukti transaksi dengan rapi. Fakta yang keenam, Ortex mengubah cara pengusaha mengelola pajak. Admin perpajakan makin digital, laporan makin digital, pembayaran makin digital. Jadi, pengusaha yang masih mengelola bisnis dengan catatan seadanya akan makin kesulitan di masa depan. Fakta yang ketujuh, omset suami istri bisa jadi perhitungan, ini jarang diketahui. Fakta yang kedelapan, restitusi bukan sesuatu yang harus ditakuti. Banyak pengusaha langsung panik ketika mendengar kata restitusi. Padahal, restitusi adalah hak wajib pajak bila ada kelebihan pembayaran pajak. Jadi, pembukuan harus rapi, dokumen lengkap, data Anda harus konsisten, dan angka dapat dipertanggungjawabkan. Fakta yang 9, jualan di banyak marketplace tetap dihitung satu bisnis. Apa Anda jualan di Shopee, Topet, dan lain-lain, yang dilihat adalah total omset usaha, bukan omset per marketplace. Fakta yang ke-10, pertanyaan-pertanyaan saya yang sering membuat banyak owner terdiam. Dalam berbagai sesi konsultasi, saya sering bertanya kepada owner, berapa omset Anda 12 bulan terakhir? Biasanya masih bisa jawab kan? Lalu saya tanya lagi, berapa laba bersih 12 bulan terakhir? Mulai ragu-ragu. Saya lanjut, berapa total hutang, berapa total piutang, berapa cash flow bulan lalu, dan berapa estimasi pajak tahun ini? Tidak sedikit owner yang terdiam. Padahal, bagaimana Anda bisa mengambil keputusan bisnis tepat jika Anda tidak tahu angka-angka penting dalam bisnis Anda? Karena pada akhirnya, masalah terbesar pajak pengusaha bukan di pajaknya, tapi tidak memiliki dashboard yang mampu menunjukkan kondisi bisnis secara real time. Jadi business owner, masalah terbesar pengusaha bukan di pajaknya. Masalah terbesar bagi pengusaha adalah tidak memiliki sistem, tidak memiliki dashboard, dan tidak memiliki data yang rapi. Karena bisnis yang sehat bukan hanya menghasilkan uang, tapi mampu menjelaskan setiap angka yang dihasilkan. Jika saat ini bisnis Anda belum memiliki dashboard KPI, laporan laba rugi, cash flow, atau sistem kontrol bisnis, mungkin sudah waktunya bisnis Anda melakukan bisnis check-up. Saya Steve Andikdo, dokter marketing, dokternya bisnis Anda. Sampai jumpa di ruang praktek berikutnya. Sejak ada dokter marketing dalam waktu 7 bulan, itu naik 70%. Sampai 2 bulan ini, kita sudah kenaikan omset sampai 200%.